gue bantuin nyokap gue, mama, untuk apply visa ke Italia. Yang kita lakuin itu September tahun 2025 ini. Nah, jadi gue akan menjelaskan beberapa step-stepnya untuk apply visa Italia, ya untuk tripnya hanya di Italia doang. Jadi pertama, untuk bisa bikin visa ke Italia, kalian tuh perlu ngebooking appointment kalau kalian itu pengen apply di VFS Global. Itu adalah perusahaan outsourcing yang membantu kedutaan besar Italia di Jakarta untuk mengurus visa. Jadi kita nggak apply langsung ke embassy, tapi kita apply-nya itu ke VFS Global. Nah, VFS Global ini kita ada websitenya, nanti gue cantumin semuanya di link description. Kalian harus booking dulu atau pesan dulu jadwal kapan kalian bisa datang ke sana untuk membawa dokumen kalian untuk apply visa ke Itali. Nah, kita saranin ini tuh kalian coba udah mulai cari-cari tanggal appointment itu adalah minimal 3 bulan sebelum kalian berangkat ya. Jadi sebelum beli tiket pesawat, jadi usahain dulu dapetin tanggal appointment untuk ke VFS, karena ini susah banget. Jadi kalian harus coba terus setiap hari sampai kalian dapet ya. Dan setelah kalian dapet jadwal appointmentnya, kalian itu biasanya nih kalau sekarang kalian dapet tanggalnya itu tuh nggak langsung kayak minggu depan kalian bisa datang ke kantor VFS-nya untuk untuk kasih dokumen untuk bikin visanya. Itu dari pengalaman kita adalah 2 bulan setelah kita dapat tanggalnya ya. Itu kalau nggak salah di bulan Juli kita dapat appointmentnya itu awal bulan September. Nah, setelah kita dapat appointment itu di awal bulan September, kita nunggu kan 2 bulan ini, kita ada persiapan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk tanggal 2 September saat kita apply di VFS-nya itu ya. Nah, dokumen yang umum adalah paspor Indonesia kita, yang minimal usianya itu adalah 6 bulan dari tanggal keberangkatan. Jadi harus umurnya minimal 6 bulan saat kalian nanti balik dari Itali, itu masih ada umurnya 6 bulan. Itu paling minimal, tapi kalau misalnya kalian punya umurnya lebih panjang itu lebih baik. Terus ini di fotokopi bagian semuanya di fotokopi. Lalu ada pas foto 2 lembar ukuran 3,5 kali 4,5 yang terbaru ya. Lalu latar belakangnya itu putih dan wajah terlihat 70%. Nah, kalau misalnya kalian ragu di tukang-tukang foto-foto umum, kalian bisa foto langsung di VFS-nya. Di sana ada jasa foto ya. Lalu untuk formulirnya ada link online-nya, kalian bisa isi di situ online. Nanti setelah kalian isi online, kalian print out ya. Setelah di print out itu nanti juga dibawa saat ke VFS-nya. Lalu bukti keuangan. Nah, ini bukti keuangan ini adalah rekening koran 3 bulan terakhir. Sebaiknya saldonya itu memadai dan jangan tiba-tiba ada uang besar masuk. Jadi uangnya itu harus sirkulasinya rasional ya. Jadi jangan tiba-tiba uangnya yang gede masuk. Nah, untuk nominalnya itu sebenarnya gak ada yang tahu pasti sih, tapi semakin banyak uang yang kalian taruh di rekening kalian dan tidak ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, harusnya aman ya. Lalu untuk bukti keuangan juga harus ada surat referensi bank untuk membuat visa Schengen yang dialamatkan ke kedutaan besar Italia dengan bahasa Inggris. Nah, ini minta aja ke bank kalian ya, di kantor bank kalian untuk minta surat referensi visa Schengen dengan bahasa Inggris. Lalu asuransi perjalanan
ini bebas mau pakai perusahaan apa aja, tapi ada websitenya juga ya untuk mengetahui uh, perusahaan apa sih ya, perusahaan asuransi apa yang sudah terpercaya oleh kedutaan-kedutaan ya untuk pembuatan visa Schengen. Nah, minimal nilainya adalah tanggungannya 30.000 euro ya. Lalu bukti tiket ya. Tiket penerbangannya ini adalah pulang pergi, jadi nggak bisa kayak hanya pergi aja, jadi harus pulang pergi. Dan juga bukti pemesanan hotel. Nah, kalau penerbangan ini agak sulit ya untuk yang mencari bisa ganti 100%, tapi kalian coba aja cari di polisi perusahaan penerbangannya yang bisa at least ganti hari, atau enggak kalau ada bisa di cancel, bisa ganti misalnya kalau ada pembatalan itu bisa kembali uang berapa persen gitu. Atau juga pakai pemesanan hotel yang ada free cancellationnya, jadi ada fitur free cancellation kalau jaga-jaga visanya ini jadinya molor atau ditolak ya. Tapi ya kita positive thinking aja, kalau dokumen semuanya kita memenuhi syarat harusnya lancar semuanya. Lalu ada bukti tiket dan akomodasi, itu udah dibahas. Lalu dokumen identitas, jadi kayak fotokopi KTP dan kartu keluarga. Dan juga itinerary ya, jadi itu adalah rencana perjalanan selama di Italia. Kalau dibuat itu harus sedetail mungkin, kayak nginepnya di mana, hari di kota mana, dan hari itu rencananya mau ngapain. Jadi kalau misalnya kalian buat tuh harus detail, jadi jangan cuma sebutin kotanya aja, tapi kayak kotanya, nginep di hotel mana, dan aktivitas apa yang kalian akan lakukan selama hari itu gitu. Dan ini dilakukan itinerary-nya beneran dari kalian menginjakan kaki di Italia sampai kalian berangkat balik ke Indonesia, ini harus lengkap ya dan meyakinkan. Lalu dokumen tambahan ini sesuai dengan latar belakang kalian. Jadi kalau kalian karyawan, kalian harus ada surat keterangan kerja dan juga SIUP perusahaan tempat kalian bekerja. Lalu kalau kalian memiliki perusahaan, itu fotokopi SIUP ya, dan juga fotokopi kalian membayar pajak ya, atau SPT tahunan kalian yang menyatakan kalau kalian tuh memiliki perusahaan. Lalu kalau kalian pelajar, kartu pelajar, dan juga surat keterangan dari sekolah atau kampus kalau kalian pelajar. Lalu kalau freelancer kayak influencer, itu bisa bukti seperti uh, apa namanya, invoice dari klien kalian, atau juga screenshot kalau misalnya kalian itu punya toko di toko oren, toko hijau, itu harus ada screenshotnya. Dan juga kalau misalnya iya, iya sih, kalau bukti kalau kalian itu benar-benar punya usaha, atau kalau misalnya influencer harus punya misalnya invoice dari klien gitu ya, atau screenshot berapa followers kalian gitu. Lalu kalau pensiunan itu harus ada surat keterangan pensiun atau bukti aset yang menyatakan kalau kalian itu punya cukup uang dan juga akan kembali ke Indonesia setelah perjalanan ke Italia ini. Lalu kalau kalian punya kunjungan, kalau kalian mau mengunjungi keluarga atau teman yang ada di Italia, itu harus ada surat undangan. Itu surat undangannya itu bisa di-download dari websitenya VFS ya, itu bisa di-download, dan juga menyertakan paspor dan juga bukti hubungan kekeluargaan seperti kayak KTP pengundang dan juga kartu keluarga. Dan akan lebih baik kalau misalnya kalian itu ada di kakaknya gitu. Kalau aku kan mengundang mama, jadi, dan kebetulan kita masih satu kakak, jadi menguatkan banget kalau kita ada hubungan kekeluargaan. Lalu kalau anak di bawah 18 tahun itu harus ada akta kelahiran, surat izin orang tua, dan juga ada dokumen-dokumen. Pokoknya kalau membuat visa itu harus meyakinkan banget kalau kalian itu akan balik ke Indonesia. Itu juga sebenarnya nggak ada di websitenya VSV. Jadi kalau misalnya kalian jangan apa namanya, semata-mata melihat video ini, tapi harus juga cek ke website resminya Kedubes Italia dan juga VFS. Tapi dari pengalaman mamaku, itu juga kita menyiapkan beberapa dokumen yang sebenarnya nggak diminta, seperti surat kalau kita tuh bakal
cuman holiday aja di sana, tidak ada mau mencari kerja di Italia dan meyakinkan kalau kita pasti akan balik ke Indonesia gitu. Lalu setelah semua dokumen ini kalian punya semua, kalian fotokopi dan juga kalian bawa aslinya ke VFS ya, VFS yang ada di Tube Square, itu di Jalan MH Tamrin nomor 10 lantai 9 ya. Jadi kalian selain bawa fotokopinya, bawa dokumen asli, dan per September tahun 2025 harga untuk membuat visa Italia ini adalah 1.305.000 ya. Dan dari pengalaman mamaku kemarin itu adalah 14 hari kerja. Jadi kalau misalnya kalian dapat appointmentnya, kayak misalnya kan mamaku tuh dapatnya bulan September tanggal 2. Nah terus kayak hitunglah 14 hari kerja, jadi kayak pas kalian mau beli tiketnya tambahinnya misalnya dari tanggal appointmentnya ditambahin 14 hari kerja, itu tanggal berapa, biar bisa kalian nanti beli tiket pesawatnya gitu. Jadi appointment dulu dapet, baru kalian pikirin kapan mau berangkat ke Italinya gitu, setelah hitung-hitungan dari tanggal appointment sama plus 14 hari kerja ini. Nah tadi kalau misalnya Schengen ini ada kesempatan kalau misalnya visa kalian ditolak itu bisa appeal, tapi dalam kasus mamaku ini kita langsung dapet gitu. Lalu itu aja sih informasi yang aku mau kasih tahu. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau tertarik untuk apply visa ke Italia, bisa tanya di kolom komentar, dan the next video I will tell you bagaimana kita traveling di Italia dalam rangka Porta Santa dengan biaya yang sangat kecil. Jadi kalau kalian tertarik, tunggu terus video selanjutnya. Okay, thank you. Bye.